Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza, NIM 1818038. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas PPL di UK1 dengan studi kasus saya, yaitu aplikasi rental mobil. Pembahasan yang pertama sesuai dengan tugas, ada pertemuan 1 hingga pertemuan 4. Pada pertemuan 1 yaitu pendaftaran di WA Group APPL 2021 dan pendaftaran di GitLab. Kemudian yang pertemuan kedua, tugasnya yaitu pembuatan proses bisnis dari aplikasi rental mobil tadi. Kemudian pembuatan dokumen SRS, Software Requirement Specification, dari studi kasus saya tadi, aplikasi rental mobil. Kemudian yang terakhir, pertemuan 4 yaitu pembuatan use case diagram. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama. Pendaftaran di WA Group APPL, di sini saya sudah terdaftar. Dan yang kemudian di GitLab juga saya sudah mendaftar. Berikut ini bukti screenshotnya. Oke. Kemudian yang kedua ialah pembuatan proses bisnis. Diagram proses bisnis saat ini maksudnya proses bisnis yang masih berjalan, belum menggunakan aplikasi yang sudah diperbarui. Masih menggunakan teknik pencatatan manual. Yang pertama di sini pelanggan datang ke rental mobil, mengisi form penyewaan seperti identitas, tanggal penyewaan, lama waktu pemesanan, alamat pengantaran, dan kemudian apakah memakai supir atau tidak. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan admin mengecek data dan ketersediaan mobil yang ingin disewa oleh pelanggan tadi di buku. Jika tersedia, admin melakukan perhitungan total biaya peminjaman mobil. Pelanggan kemudian membayar DP dan meninggalkan KTP. Kemudian admin memberi data penyewaan mobil berdasarkan form penyewaan pelanggan kepada sopir. Sopir kemudian mengantarkan mobil kepada pelanggan dan kemudian proses selesai. Ini proses pemesanan mobil. Kemudian proses pengembalian mobil saat ini masih menggunakan teknik pencatatan manual. Sopir melihat buku penyewaan, kemudian sopir menjemput mobil sesuai alamat pengantaran, kemudian pelanggan mengembalikan mobil tepat waktu sesuai dengan ketentuan peminjaman mobil. Apabila terlambat, maka akan dikenakan denda atau biaya tambahan. Pelanggan membayar sisa total penyewaan, biaya penyewaan, dan kemudian proses selesai. Selanjutnya ialah proses bisnis yang diharapkan. Di sini proses bisnis yang diharapkan. Atau proses bisnis yang akan dibuat nanti. Yang pertama, pelanggan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengisikan data diri, kemudian melakukan login. Setelah melakukan login pelanggan, apabila berhasil, maka pelanggan akan diarahkan ke menu utama. Kemudian di menu utama, pelanggan melihat daftar mobil yang ada pada aplikasi. Kemudian pelanggan memilih mobil yang tersedia pada aplikasi. Kemudian pelanggan melakukan pengisian form pemesanan dengan mengisi form pemesanan dengan menentukan tanggal penyewaan, lama waktu pemesanan, alamat pengantaran, memakai supir atau tidak. Setelah itu admin melihat daftar pemesanan yang telah diisi oleh pelanggan tadi. Admin mengecek data dan melihat ketersediaan mobil. Apabila tersedia, maka admin akan melakukan perhitungan total biaya dan mengirimkan total biaya peminjaman mobil kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan biaya pemesanan. Kemudian admin mengirimkan kembali data pemesanan atau penyewaan kepada sopir. Sopir melihat daftar tersebut yang dikirimkan oleh admin. Sopir mengantarkan mobil kepada pelanggan, mengupdate status pemesanan 1. Selanjutnya sopir menjemput mobil dari pelanggan, update status 2. Setelah itu proses selesai. Kemudian selanjutnya ialah pembuatan dokumen SRS, Software Requirement Specification, tabel fungsional requirement. Yang pertama yaitu tabel fungsional.
requirement. Tabel fungsional. Pertama ada sistem harus menyediakan fitur untuk semua aktor, meliputi admin, pelanggan, dan supir karyawan untuk masuk dan keluar dari sistem melalui fitur login dan logout sesuai dengan rule atau hak akses yang dimiliki. Kedua, sistem harus menyediakan fitur registrasi bagi calon pelanggan yang belum memiliki akun agar dapat memiliki akun dan hak akses sebagai pelanggan. Ketiga, sistem harus menampilkan fitur halaman daftar mobil yang berisikan informasi mobil yang tersedia, beserta tarif harga sewa. Keempat, sistem harus menyediakan fitur form pemesanan yang diisi oleh pelanggan untuk proses permintaan penyewaan, yang kemudian proses permintaan tersebut dikirim oleh admin. Kelima, sistem menyediakan fitur konfirmasi pemesanan oleh admin yang sebelumnya telah di-request oleh pelanggan. Keenam, sistem menyediakan fitur cetak nota atau data transaksi dan upload bukti pembayaran. Ketujuh, sistem harus menyediakan fitur histori pemesanan. Kedelapan, sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data mobil pada halaman admin, meliputi melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data admin. Kemudian sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data pelanggan pada halaman admin, meliputi tambah, edit, hapus data pelanggan. Sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data supir pada halaman admin, meliputi tambah, edit, hapus data sopir. Sistem harus menyediakan fitur untuk melihat data pemesanan bagi admin dan mengatur sopir untuk pemesanan tersebut. Sistem harus menyediakan fitur bagi supir untuk melihat data pemesanan yang khusus bagi supir tersebut. Sistem harus menyediakan fitur untuk update status bagi supir, yaitu status pengantaran, status 2 pengembalian. Tabel non-fungsionalnya, yang pertama ialah availability. Aplikasi rental mobil ini bersifat tersedia, di mana aplikasi ini dapat dibuka dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, reliability, di mana aplikasi rental mobil ini dapat dibuka dengan menggunakan sistem operasi dan spesifikasi PC atau laptop apapun asal memiliki browser dan fungsinya berjalan dengan baik. 3. Ergonomi, di mana aplikasi ini memiliki desain tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Portability, di mana aplikasi rental mobil ini dibangun sebagai aplikasi web yang responsif, sehingga dapat dibuka dan digunakan di PC, laptop, ataupun smartphone. Memori, kemudian memori, di mana aplikasi ini membutuhkan memori yang besar untuk dapat menampung database dengan jumlah banyak. Kemudian respon time, aplikasi rental mobil ini memiliki respon time pada sistem paling lama 10 detik. Kemudian safety, di mana aplikasi rental mobil ini sangat aman karena tidak mengandung hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun bahaya, seperti virus. Kemudian security, aplikasi rental mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur autentikasi login untuk setiap akses pengguna yang berbeda-beda, sehingga sangat aman dan terlindungi. Kemudian communication, aplikasi rental mobil ini menggunakan bahasa Indonesia karena sebagian besar pengguna sistem ini berada di area wilayah Indonesia. Dan yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu pembuatan use case diagram. Seperti di samping kanan ini ialah use case diagram dari pelanggan. Oke. Pelanggan merupakan aktor yang sudah terdaftar atau sudah mendaftar di rental mobil yang sudah melalui proses seleksi dari survei rental mobil. Maksudnya seleksi di sini ialah pelanggan tersebut benar-benar memasukkan data yang valid, benar-benar pelanggan istilahnya. Pelanggan pertama bisa login, melihat daftar mobil yang tersedia, kemudian memilih mobil, dan mengisi form pemesanan atau form penyewaan. Setelah itu melakukan pembayaran. Yang selanjutnya ialah use case admin. Admin merupakan aktor yang mempunyai hak untuk mengelola data yang ada pada sistem, seperti mengelola data mobil, mengelola data pelanggan, mengelola data supir, mengelola data pemesanan, dan mengset sopir yang bertugas pada data pemesanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada use case sopir. Use case sopir. Sopir merupakan aktor yang terdapat dalam sistem yang memiliki hak untuk melihat daftar pelanggan yang menyewa mobil pada data pemesanan. Kemudian dapat mengupdate status penyewaan pertama saat mobil diantar dan mengupdate status penyewaan kedua saat mobil kembali. Ya, seperti itu. Kemudian
udah. Tadi adalah rangkuman tugas dari 1 sampai 4. Terima kasih telah menonton, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.